pengen mama tuh pengen ketemu mamahnya yang udah meninggal kan, nenek gitu kan. Terus mama udah ikhlas gitu, mama udah siap dipanggil. Terus kebetulan ada saudara saya yang memang seorang ustadz gitu kan, kita kayak dikasih pengarahan, dikasih masukan, dikasih omongan, ya udah masa harus siap-siap, ikhlas ya nerima ya, karena memang waktu kemarin tuh kondisi mama tuh napasnya udah, ya sekarang sih sebenarnya napasnya tuh udah setengah, udah kayak udah pakai selang gitu karena ada penyempitan di sini, jadi untuk makan sama napas pun susah banget. Nah kemarin tuh kondisinya ngap-ngapan gitu kan, kayak emang bener-bener kayak orang mau pergi gitulah gitu. Gimana ya, kasihan banget nih gitu kan. Mama tuh kasihan banget, yang pertama udah pakai selang dari hidung, terus yang kedua untuk pipisnya pun udah pakai kateter, terus untuk BAB-nya itu kan memang dari tahun 2019 itu kan udah apa ya, udah pakai kantong gitu, karena sekarang ditambah lagi harus makan lewat perut langsung gitu. Kemarin mikir-mikir ya udahlah kalau memang ini yang terbaik, walaupun dokter sempat ngomong udah sulit buat disembuhin, tapi kita sih tetap optimis banget, semoga mama masih bisa disembuhin. Kemarin benar-benar sampai drop ya, sampai Kiki nangis seharian dan memang Sampai drop banget. Jadi uh, awal puasa itu semalaman mama di rumah sakit, terus pulang ke rumah sakit lagi, terus pertengahan lagi syuting dikabarin mama ke rumah sakit lagi. Akhirnya syuting 5 hari selesai baru nengokin mama nih, itu pun kaget banget. Kondisinya itu udah beda daripada yang awal kali ke rumah sakit. Terus libur seminggu, terus hari Senin seminggu sebelum lebaran kan ada syuting lagi 5 hari. Nah terus pulang syuting di hari Jumat sebelum lebaran itu kondisinya lebih ngedrop lagi gitu, makanya kaget banget malam-malam pulang, ya Allah sampai nangis gitu kan. Nggak nyangka kok dalam waktu 2 minggu langsung berubah kayak gini gitu. Kalau ngelihat kondisi mama kayak kemarin itu yang pas lebaran itu kita sih jujur semuanya udah ikhlas banget kalaupun mama harus pergi. Tapi eh, sampai sekarang mama masih kuat kan, jadi sekarang sih udah bisa positif thinking lagi kalau ini Pak, kalau bisa disembuhin gitu. Kalau kemarin-kemarin pas lebaran ditanya, ya kita semua udah ikhlas dengan semuanya. Tapi kalau sekarang hari ini ditanyain, karena lihat kondisi mama yang masih semangat lagi, kita semua yakin kalau masih bisa disembuhin gitu. Walaupun memang cukup panjang pengobatannya dan berat. pas mama bilang udah ikhlas itu posisinya Kiki lagi sendiri atau ada yang dampingin juga? Lah itu paginya nanti mau lebaran itu loh. Jadi tanggal berapa sih? Tanggal 1 ya. Tanggal 1 Mei kemarin kita semua lagi tidur. Saya lagi tidur di ruang tamu. Karena kan memang standby di situ kan, takutnya mama butuh apa gitu. Terus kakak saya lagi tidur di kamar mama berdua, terus tiba-tiba dibangunin mama mau apa, tadinya tuh mama tuh sesek gitu kan, minta tolong dinaikin posisi tidurnya, tapi pas naikin posisi tidurnya tuh udah kayak gitu kondisinya, makanya kaget banget waktu itu. Bener-bener nggak konsen banget, stres banget, sempet pingsan di depan rumah pas baru nyampe, pas selesai syuting nih, hari terakhir setelah syuting, terus datang ke rumah sakit, terus kaget dengan kondisi kayak gitu tuh udah kacau banget deh pikiran gitu. Cuman kalau untuk sekarang ini sudah sedikitnya udah bisa nerima, karena ya mau nggak mau kan kita pasti harus nerima juga gitu kan. Dan kondisi mama, dilihat kondisi sekarang sudah, walaupun nafasnya sudah setengah-setengah, sudah kayak gitu, tapi kalau secara keseluruhan mama masih kuat, ya tetap harus fokus masalah kerjaan. Jadi kalau mama sih sekarang kemarin sempet 2 mingguan di rumah sakit waktu puasa kemarin, tapi sekarang udah di rumah gitu karena memang penyakitnya timbul lagi gitu. Masih sering mondar-mandir kan nanti? Kalau sekarang sih memang perawatannya setelah 2 minggu di rumah sakit itu memang di rumah aja, karena memang yang masalah sakitnya itu sekarang tahapnya itu kan udah agak menyebar penyakitnya gitu kan. Sekarang tuh mama itu kondisinya udah nggak bisa makan lewat mulut, jadi memang harus melalui selang lewat dari hidung. Nah itu efeknya itu
bikin mama tuh kurus banget. Nah jadi sambil nunggu jadwal pengobatan selanjutnya, jadi di rumah dulu. Jadi pengobatan selanjutnya itu nanti rencananya mama itu akan dibikin saluran makan dari perut langsung gitu, buat naikin berat badannya dulu. Nanti setelah itu baru tindakan selanjutnya. Kalau awalnya sih sebenarnya dari mulai bulan Februari itu mulai berasa lagi tuh sakitnya, yang bener-bener sakit banget. Terus lama-kelamaan tuh mama nggak bisa makan, berat badan makin turun. Nah akhirnya tuh sampai awal bulan April kemarin mama tuh tiba-tiba kayak waktu itu sih lagi syuting sih, nggak tahu jelas entah pingsan atau apa gitu. Yang jelas tuh dibawa ke rumah sakit, terus pas dicek awalnya tuh gulanya rendah banget, cuma 40. Akhirnya dirawat semalaman, terus pulang lagi, terus 4 hari kemudian dirawat lagi di rumah sakit. Ulu hatinya katanya sakit, dirawat semalaman terus pulang lagi. Nah pertengahan bulan April kemarin akhirnya dirawat lagi gitu kan. Memang pas dicek ternyata CA-nya itu, kansernya itu udah tinggi banget, yang mengharuskan mama dirawat gitu. Dan memang waktu dirawat di rumah sakit terakhir itu selama 2 minggu, dokter itu yang pertama dia cuma ngecek nih di bagian mana aja, terus kenapa mama setiap kali makan itu selalu muntah terus, nggak bisa masuk air pun nggak bisa masuk. Akhirnya kan udah di CT scan segala macam, udah ketahuan kenapa alasannya, karena saluran makannya sama nafasnya itu menyempit gitu. Jadi untuk nafasnya sekarang tuh udah dibantu sama oksigen gitu. Menurut dokter diagnosanya apa? Jadi memang sih sebenarnya sih dari tahun 2020 itu kita semua udah tahu, kecuali mama ya, kalau kanker itu udah ada di paru-paru juga gitu. Awal 2017 itu kan di usus, 2019 juga di usus, yang akhirnya dioperasi yang untuk yang kedua kalinya. Nah kemarin tuh 2020 tuh ada muncul lagi, ada dua titik di saluran pipisnya sama di parunya. Kakak saya sih, kalau saya sih di rumah kemarin kan 2 hari sebelum lebaran itu kan libur gitu. Jadi memang di rumah ngebantu, dan pelan-pelan pun kemarin belajar cara ngasih makan mama lewat selang gitu. Udah pokoknya di rumah itu cuman ngasih makanan aja, makanannya pun cuma susu aja. Mama komunikasi bisa? Komunikasi kalau dibilang bisa sih benernya bisa, cuman karena terganggu sama nafasnya, yang nafasnya tuh udah setengah-setengah, jadi mama tuh hampir udah males, udah nggak kuat ngomong gitu. Tapi Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.